Tunggu. Oh. Oke, silakan Ibu Norma. Shalom Bapak Ibu, mari kita mulai doa kita pagi hari ini. Kita mau datang menyembah Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan masih percayakan sampai pagi ini bagi kami. Pagi hari ini kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa kami tinggikan dan kami muliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Kita katakan saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah kami menyembah Engkau Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Katakan sekali, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan.
Kami tinggikan nama-Mu, Tuhan Yesus. Kami puas di hadirat-Mu, Yesus. Tuhan, kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami, segala hormat hanya bagi-Mu. Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami sanjung Engkau Tuhan pagi hari ini. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh Tuhan, bawa kami, bawa dagu erat dalam pelukan-Mu. Mati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat indah dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Yesus Tuhan, bawa daku
erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, 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 Tuhan. Rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu, Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, 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 Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan kami puas, di hadirat-Mu Tuhan kami aman. Biarlah kami terus boleh menikmati hadirat-Mu
sampai kami Tuhan mengalami dan mengenal Engkau terus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Bentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang terus menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Ibu yang bertugas. Oke, silakan Kak Joni. Ya, shalom semua. Shalom. Disyukur pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita masuk di Yohanes 21 ayat 20 hingga 23. Jadi saya akan bacakan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Itu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dengan Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Ketika Petrus melihat itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia? Jawab Yesus, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jika aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi dari renungan pagi hari ini, saya belajar tentang, ya kita sama-sama mengenal Petrus. Petrus adalah orang yang sangat vokal ya, dalam mengikuti Yesus. Jadi dari situ ya, Tuhan bilang sama dia, Petrus ini juga suka ngurusin orang lain gitu kan. Jadi kita belajar jangan mungkin seperti Petrus yang jadi orang kepo gitu ya, suka ngurusin orang lain gitu kan. Padahal ya dia termasuk murid yang paling Tuhan sayang gitu kan. Tapi dia masih melihat ada murid lain yang Tuhan kasih gitu. Dia bilang murid yang dikasih gitu. Dari sini kita belajar Tuhan yang bilang sama Petrus, jangan urusin orang lain, urusin diri sendirilah gitu kan. Jadi makanya Tuhan bilang, tapi engkau ikutlah aku. Kalau dari renungan kemarin kan kita belajar, Tuhan tanya Petrus sampai 3 kali kan, apakah engkau mengasihi aku? Gitu. Jadi makanya kita juga Tuhan selalu ingatin supaya kita fokus ikut Tuhan, jangan nengok orang lain. Ya mungkin orang lain lebih diberkati Tuhan, orang lain dipakai Tuhan lebih luar biasa gitu kan. Tapi Tuhan mau kita fokus ikut Tuhan, meskipun kita dipercayakan Tuhan mengembalakan 1-2 orang, yang penting Tuhan ingatin kita untuk setia melayani, jangan putus asa. Karena Tuhan punya kehendak apapun rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Jadi hari ini Tuhan mengajarin kita supaya jangan ikut urusin orang lain lah, tapi fokus pada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun kita dipercayakan 1-2 orang, ya kita harus setia melayani. Tuhan pasti pakai kita dengan luar biasa. Nah, kita bisa melihat gimana Tuhan menolong kita, Tuhan mengajarin kita lewat firman Tuhan yang kita renungkan tiap hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, meskipun kita dalam masalah, meskipun kita dalam apapun keadaan kita. Jadi dari renungan hari ini, saya belajar, ya
kita fokus pada apa yang Tuhan ingin buat hidup kita. Itu mengikuti Tuhan, melayani dia dengan sungguh-sungguh. Tidak usah peduli orang lain lah istilahnya. Oh, misalnya orang lain lebih berhasil, orang lain lebih hebat. Nah, Tuhan punya rencana masing-masing untuk setiap orang kan. Mungkin dari saya itu dulu. Jadi silakan Pak Heri lanjutkan. Oke, terima kasih untuk Ko Joni yang sudah share firman pagi hari ini. Saya konfirm dengan apa yang Ko Joni sampaikan pagi hari ini. Karena sesuai seperti juga apa renungan yang saya kirim secara tertulis. Nah, mungkin yang perlu saya pertegas dan perjelas adalah seperti ini. Antara mengurus orang dan mengurus urusan orang, nah itu dua hal yang berbeda. Nah, kita harus punya tanggung jawab mengikut Yesus, dan sebagai bukti kita mengikut Yesus, kita harus mengurus jiwa, mengurus orang. Nah, tapi yang seperti saya katakan tadi, mengurus orang, mengurus jiwa, dan mengurus urusan orang atau kepo, itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Nah, jadi seperti yang Ko Joni bilang tadi, cuman saya memperjelaskan redaksi saja sih kata-kata. Saya bisa memahami maksud Ko Joni, dan saya percaya Bapak Ibu juga bisa memahami maksud dari Ko Joni. Kita jangan ngurusin urusan orang, karena kalau hanya ngurusin urusan orang atau kepo, itu akhirnya kita hanya jadi tukang gosip, cuman ngomongin urusan orang sehingga muncul opini-opini, asumsi-asumsi seperti apa yang kita baca di perikop ini kan. Akhirnya tersiarlah kabar yang nggak sesuai dengan konteks apa yang Yesus maksud. Padahal Yesus mau ingatkan pada Petrus, kamu nggak usah urusin urusan orang. Kalaupun memang dia nggak mati, itu kan bukan urusanmu. Tapi kamu ikutlah aku, kata Tuhan. Karena perbedaan antara kita mengurus orangnya atau mengurus jiwanya dengan mengurus urusan orangnya, sekali lagi itu sangat berbeda. Kalau kita hanya kepo ngurusin orang, itu artinya kita hanya omdo, ceritain kemana-mana urusan orang. Nah, tapi kalau kita mengurus orangnya, ngurus jiwanya, biasanya kita justru akan keep. Kita akan simpan rahasia orang itu, kita akan lindungi rahasia orang itu, kita akan urus orang itu. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Jadi bedanya kalau kita ngurus orang dan ngurusin urusan orang, itu dua hal yang berbeda. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mana yang sering kita lakukan hari-hari ini Bapak Ibu. Kita suka memang benar-benar ngurus jiwa-jiwa, kita all out habis-habisan ngurusin masalah dia, ngurusin situasi yang dihadapi bersama-sama, menolong dia, membackup dia, memuridkan dia, menguatkan dia, mengarahkan dia, atau kita hanya kepo ngurusin urusan dia, dan kita ceritain kemana-mana. Nah, itu perenungan sih yang firman Tuhan berikan pagi hari ini secara pribadi kepada saya, dan saya konform dengan apa yang Ko Joni sudah sampaikan tadi. Jadi itu pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini. Yuk kita fokus ikut Tuhan. Dan bukti kita mengikuti Tuhan yaitu melakukan apa yang Tuhan juga lakukan. Urusin orang, bukan ngurusin urusan orang. Nah, sekali lagi itu dua hal yang berbeda. Jadi saya mendorong sekali lagi untuk Bapak Ibu, pergi urus jiwa orang. Pergi urus orangnya, jiwanya. Bukan hanya sibuk ngurusin urusannya. Sehingga seperti Ko Joni tadi katakan, dia mau lebih dalam hal materi, dalam hal kapasitas pelayanan, ya sudah, itu kasih karunia bagi dia. Kita nggak usah kepo. Tapi bagi jiwa-jiwa yang memang butuh kita muridkan, butuh kita covering, butuh kita mentoring, butuh kita lindungi, butuh kita layani, ayo kita layani orangnya, jiwanya. Nah, sekali lagi saya percaya kalau kita layani jiwa, pasti kita akan benar-benar care. Bukan hanya sekedar kepo dan cerita kesana kemari jadi tukang gosip. Oke, itu saja sih yang saya tambahkan pagi hari ini.
Karena itu firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang kisah di mana Petrus bertanya kepada Yesus tentang Yohanes, itu murid yang dikasihi itu. Oke, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman. Kita masih punya cukup banyak waktu karena memang tidak banyak hal yang bisa kita dapatin. Fokus hanya hal yang disampaikan oleh Coach Joni tadi, yaitu yuk kita fokus ikut Yesus, yaitu mengurus jiwa, bukan ngurus urusan jiwa itu. Oke, silakan Bapak Ibu. Shalom. Pak, kalau saya mau bertanya boleh? Yuk, silakan. Karena saya Ya. pakai HP, jadi saya harus lihat siapa yang ngomong ini. Kecuali dia buka video. Bu Ros, Pak. Oh, Ibu Ros. Oke, silakan Bu Ros. Karena saya kecilin suara saya. Oke, volumenya. Kalau soal kepo itu kan, kepo. Maksud aku gini, itu tuh Petrus ke Yohanes itu sama dengan, bisa nggak dibilang istilah cemburu rohani? Satu. Terus kalau cemburu rohani itu boleh nggak? Misalnya gini ya, aku pengen seperti Pak Heri, cara khotbahnya atau apa gitu, minta sama Tuhan. Istilahnya kayak gitulah ya. Nah, itu boleh nggak kita lakukan? Disebut cemburu rohani nggak itu? Ada apa gitu loh? Pengen seperti itu gitu. Hasrat ingin apa ya? Ingin mirip cara orang itulah gitu. Makasih Pak, mohon jawabannya. Oke, jadi kalau punya kerinduan seperti orang lain, mempunyai kapasitas seperti orang lain, itu adalah hal yang baik, karena itu bisa memotivasi kita untuk menjadi seperti orang itu atau memperbesar kapasitas hidup kita. Itu it's okay. Tapi kalau menggunakan kata cemburu sih mungkin lebih baik dihindari. Karena cemburu itu biasanya konotasinya negatif, itu seperti iri, dan ujungnya hanya kepo. Nah, tentu saya tidak paham betul arti kepo sih. Saya tidak terlalu paham. Tapi yang saya dengar sepintas, oh kepo itu hanya pengen tahu urusan orang, terus juga hanya sekedar pengen tahu, hanya jadi bahan pembicaraan, gosip, tapi nggak pernah care. Nah itu yang beda. Tapi kalau seperti Ibu Ros tadi katakan, cemburu rohani, nah itu juga saya nggak tahu istilah itu muncul dari mana. Makanya terkadang saya sering ngomong gini, sama keluarga-keluarga, pasangan suami istri, kan kalau di dunia ada istilah gini, cemburu itu tanda cinta. Tapi bagi saya, cemburu itu tanda tidak dewasa. Karena sekali lagi cemburu itu biasanya ujungnya ada istilah cemburu buta, ngawur akhirnya. Karena itu kan bisa dari perasaan marah, perasaan kecewa, itu cemburu. Nah, cemburu itu konotasinya agak negatif menurut saya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak mau menggunakan istilah, oh cemburu rohani. Enggak, lebih baik aku punya kerinduan Tuhan, aku punya kerinduan. Perbesar kapasitas hidupku supaya aku bisa seperti si A yang kau pakai. Itu it's okay. Tapi dari kisah ini kan kita tahu, akhirnya karena Petrus hanya kepo, ujungnya tersiarlah kabar atau opini yang nggak sesuai dengan konteks awalnya. Nah, jadi kalau bicara tentang kerinduan untuk punya kapasitas yang besar seperti orang lain dalam hal pelayanan, dalam hal bisnis, pekerjaan, itu it's okay, bagus. Karena itu akan memotivasi diri kita untuk kita memperbesar kapasitas kita. Tapi kalau kata cemburu, itu biasanya konotasinya iri. Bukan termotivasi, akhirnya satu, ego menuntut, Tuhan kok aku nggak seperti dia sih? Nah, itu biasanya orang cemburu. Nah, kok aku nggak seperti dia, padahal jangan-jangan aku lebih loh sebenarnya. Nah, itu menurut saya. Jadi jangan menggunakan kata cemburu sih. Dan jangan cemburu. Karena sekali lagi cemburu itu bagi saya konotasinya negatif. Dan saya kurang setuju dengan istilah di dunia yang saya katakan tadi, cemburu itu tanda cinta. Enggak. Cemburu itu tanda tidak dewasa, Bapak Ibu. Nah, jadi jangan cemburu dengan orang lain.
juga jangan cemburu dengan pasanganmu. Karena orang yang dewasa, dia nggak akan cemburu. Sehingga dia nggak akan ngawur pikirannya. Akhirnya muncul asumsi. Wah, jangan-jangan pasanganku tuh gini. Wah, itu cemburu. Tapi kalau orang yang dewasa, dia pasti akan mengkomunikasikan apapun. Nah, kalau itu bicara tentang kata cemburu. Mungkin Bapak Ibu yang lain punya pengalaman, punya wawasan yang berbeda, yang bisa meneguhkan Ibu Ros. Boleh, silakan Bapak Ibu. Dari saya sih itu sih. Jangan menggunakan kata cemburu, apalagi cemburu rohani. Oh, mau dirohani-rohani. Kan cemburu itu nggak rohani bagi saya. Oke, thank you Pak. Oke, Bapak Ibu, silakan. Pak Simon mau tambahkan? Karena tadi ngangguk-ngangguk paham banget kayaknya. Ya, waktunya masih panjang ya. Jadi sebetulnya apa yang Heri sudah katakan dan apa yang Ibu Ros tanya itu cukup baik buat kita belajar. Memang kalau pakai kata cemburu rohani itu kelihatan memang belum dewasa. Menyembunyikan, ya kan, tidak mau berterus terang. Jadi sehingga apa ujungnya? Namanya cemburu sama yang saya tafsir dengan apa yang dikatakan Pak Heri itu tidak pernah dewasa, ya. Di ujungnya apa? Masalah yang terjadi. Jadi kalau kerinduan mau seperti si A, si B, ya kalau kita ngomong sama Tuhan tuh itu adalah jalan yang terbaik. Tapi kalau kita ngomong sama orang-orang lain, nah kita bisa juga ditafsirkan orang bisa miring juga, ya kan? Awak tuh apalah, ya kan macam itu. Tapi kalau kita ngadu sama yang di atas itu sangat baik. Karena apa? Manusia di dunia ini lebih baik, banyak cenderungnya condong tidak suka melihat orang berhasil, ya kebanyakan ya. Jadi saya percaya kalau di Koromdio ini tidak ada, di luar sana, di sini nggak ada. Jadi saya sangat senang ya kan kalau kita sama-sama bisa terbuka, Ibu Ros bertanya, ya kadang-kadang kita tidak pernah terpikir kan, tapi dengan Ibu Ros bertanya, saya juga oh iya ya demikian. Jadi kita harus selalu berpikir positif ya kan, jangan menggunakan kata-kata negatif. Karena secara manusia kadang-kadang ya kita ini suka kadang tanpa sadar berkata-kata dengan kata yang negatif. Maka isi saya suka ngingetin, jangan berkata-kata dengan yang negatif. Akhirnya apa? Bukan yang positif yang dapat, ujungnya negatif. Saya sangat percaya lewat Koromdio ini kita mau sama-sama belajar. Bukan siapa yang hebat, tetapi siapa yang bisa membagi nilai-nilai Kristus dan kita sama-sama praktekkan setiap hari. Ya, tentunya berubah itu bukan seperti kita makan bubur ya. Bubur panas memang susah, tapi berubah lebih susah lagi ya. Karena harus ya setiap saat, setiap waktu harus mengingati kelemahan aku ini, kelemahan aku ini ya. Tapi lewat Koromdio saya juga ya banyak belajar. Kelemahan saya kalau saya sudah ngajar orang itu masih juga enggak ngikuti, masih ngeyel-ngeyel, nah itu saya cepat marah. Tapi belakangnya saya harus belajar, mau nggak mau ya kan. Salah satu lambung saya ini adalah akibatnya setelah saya telusuri, saya teliti ya kan. Kalau saya itu ngajar orang, sudah diajar, masih juga enggak, saya cepat marah ya, itu lambung saya rasanya enggak enak. Itu penyebabnya. Ya, jadi saya rasa ya kita lewat Koromdio ini ada manfaatnya buat saya ya kan supaya semakin hari maka saya diisolasikan isi saya supaya belajar ya untuk hal-hal lebih baik lagi. Nah, demikian dari saya ya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Ko Simon yang sudah meneguhkan dan menambahkan apa yang disampaikan oleh Ko Joni, saya juga atas pertanyaan Ibu Ros. Jadi itu tadi seperti Ko Simon bilang ya kita ngalami
perubahan itu memang nggak gampang, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang setiap hari menolong kita untuk berubah. Dan kita tidak menuntut orang untuk berubah, apalagi menuntut orang untuk jadi sama seperti kita. Kita sendiri nanti yang jadi susah. Nah, jadi yang seperti Cosimo tadi di awal katakan, maka di dunia ini kan ada istilah 4S. Nah, itu orang cemburu itu 4S. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, itulah cemburu. Tapi kalau seperti Bu Ros tanya tadi yang Cosimon lebih perjelas lagi, yaitu kalau kita punya kerinduan ngomongnya kan sama Tuhan. Bukan secara horizontal. Ngomongin si A, aku pengen seperti dia, kenapa sih dia? Itu lain. Tapi kalau ngomongnya dengan Tuhan, nah itu jauh lebih baik. Karena itu merupakan sebuah kerinduan. Kita bisa minta kok sama Tuhan. Tuhan, perbesarlah kapasitas hidupku seperti si A. Nah itu benar. Tapi kalau cemburu itu tadi, ngomong kanan kiri, bukan ke atas. Seperti itu. Oke, terima kasih Cosimon untuk peneguhan dan memperjelas. Oke, Bapak Ibu yang lain, mungkin ada mau menambahkan sesuatu. Hengki, Ya, silakan. Pak. Kalau saya lihat di sini, Pak, ini ada sangkut pautnya dengan hati dan Roh Kudus, Pak. Kita lihat di sini apa yang Tuhan Yesus nyampaikan kepada Petrus sudah jelas-jelas kan. Dia bertanya kan, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Dan Tuhan Yesus menjawab, jikalau aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Jadi jawaban Tuhan Yesus sangat jelas kalau Tuhan tuh menghendaki seseorang kalau mau hidup ya hidup, kalau mati ya mati, itu kan urusannya. Tetapi di sini kita lihat Petrus malah mendapatkan kesimpulan yang lain gitu loh. Malah bilang kalau malah menyebarkan berita dari kesimpulan apa yang dia pikirkan kalau murid-murid itu tidak akan mati. Jadi kadang-kadang kita mendengar sesuatu, tapi dari hati kita langsung menyimpulkan sendiri gitu loh. Bahkan kita mengatakan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kita, melainkan sesuatu keinginan daging kita atau keegoan kita atau sesuatu hal yang mungkin hati kita lagi tidak baik dalam keadaan situasi yang kondisinya tidak baik, kita mengatakan sesuatu hal yang menurut kita, tetapi kita berpadu tetap dari firman Tuhan yang kita dengar. Dan jadi balik-balik kita harus cross check dengan Roh Kudus gitu loh, yang ada di hati kita. Apa yang Tuhan katakan, baru kita bisa menyampaikan dengan hal yang benar. Itu yang saya dapatkan di pagi hari ini, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Hengki. Jadi yang seperti ada istilah yang sering kita dengar, titip uang bisa berkurang, titip omongan bisa bertambah. Itulah si Petrus tuh. Jadi Yesus ngomong apa, firman Tuhan ngomong apa, Roh Kudus ngomong apa, kalau bahasa Hengki tadi, kita mikirnya apa? Mikir yang berbeda. Nah, tapi yuk belajar pagi hari ini kita semakin peka dengar suara Tuhan. Kita suka merenungkan firman Tuhan, bukan berdasarkan pikiran, analisa, dan logika kita, tapi tentu Tuhan pakai analisa, logika, pikiran kita di dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, itu yang memang harus kita terus belajar. Yang Paulus katakan, aku menundukkan pikiranku pada pikiran-pikiran Kristus. Sehingga akhirnya kita nggak melakukan hal yang salah. Apalagi kalau kita memberitakan hal yang salah di luar konteks. Nah, oke, silakan yang lain Bapak Ibu. Kalau masih mau menambahkan sesuatu atau bertanya sesuatu. Tapi sekali lagi saya berdoa berharap setiap kita merenungkan firman Tuhan hari ini dan kita mempraktekkan firman, yaitu kita mengurus orang, mengurus jiwa-jiwa, bukan hanya ngurusin urusan orang. Nah, karena itu sekali lagi itu dua hal yang berbeda. Jangan jadi tukang gosip atau seperti bahasa Paulus meleter kemana-mana karena hanya sibuk ngurusin urusan orang. Lebih baik kita urus orangnya, care,
keep dia, lindungi, mentoring, covering, dan lakukan semua yang Tuhan mau. Karena ikutlah aku, kata Yesus. Jadi lakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus nggak kepo, Yesus nggak sibuk ngurusin urusan orang, tapi Yesus ngurus orang, kasih makan, sembuhkan, tolong orang. Nah, itu ngurus orang namanya. Oke, kalau tidak ada, silakan Hengki di kolom chat, kayaknya Ibu Niarti ada chat tuh. Oke, silakan. Oke. Shalom ya Pak Eri, dengar Pak. Oh, oke, silakan. Kita masuk dalam pokok doa. Siap. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, dan pemeliharaanmu di segenap hidup kami. Sampai pagi ini kami ada sebagaimana kami anak Tuhan Yesus. Untuk kesempatan yang masih Kau berikan sepanjang hari ini, kami terus boleh bersama-sama dalam karambeo di pagi ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami setiap pagi ini. Tuhan, kalau di pagi ini kami mau berdoa buat Dodi Tuhan yang masih di ruang ICU, Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya Engkau yang memulihkan, Engkau yang menjamah dia Tuhan, supaya dia boleh sembuh dan boleh mengalami kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu mertua Niarti Tuhan yang lagi sakit Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu turun Tuhan untuk mertua Ibu Niarti Tuhan, supaya dia boleh sembuh dan boleh pulih kembali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus boleh sembuh. Tuhan, di pagi ini kami juga berdoa Tuhan untuk perdamaian negara Rusia dan Ukraina Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu, belas karunia-Mu, kasih karunia-Mu turun untuk kedua negara ini Tuhan, supaya mereka boleh mempunyai hati yang takut akan Engkau Tuhan, supaya mereka boleh melakukan perdamaian kedua belah negara ini Tuhan, supaya mereka juga mau didamaikan Tuhan, supaya untuk menolong negara-negara lain juga Tuhan, supaya tidak berdampak kemana-mana Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan, untuk belas kasihan-Mu Tuhan, untuk kedua negara ini boleh menjalani perundingan di meja perdamaian Tuhan, supaya ada perdamaian kedua belah sisi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, di pagi ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, pemimpin kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, dan Wakil Presiden Pak Maruf Amin Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu turun untuk bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami boleh mengalami pemulihan demi pemulihan, baik di sektor ekonomi, sandang pangan, agama, politik Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu juga turun buat bangsa kami Tuhan, untuk wabah penyakit COVID-19 boleh semakin hilang dari bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami boleh mengalami pemulihan demi pemulihan di semua seksi semua bidang Tuhan, supaya bangsa kami boleh kembali beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu terus mengalami bangsa kami Tuhan, mengurapi bangsa kami Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, bangsa kami terus boleh mengalami pemulihan di semua sektor Tuhan. Engkau yang jamah, Engkau yang urapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat setiap kami yang mengikut karambeo di pagi ini Tuhan, sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati kami Tuhan, Engkau jamah, Engkau urapi Tuhan. Berilah setiap kami hati seorang murid Tuhan, supaya kami mau mengambil bagian kami Tuhan, supaya kami juga mau mengambil tanggung jawab Tuhan, apa yang Engkau butuhkan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami juga menjamah, Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan, di pagi ini kami juga mau berdoa, doa Bapa kami Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami makanan hari ini yang secukupnya kepada kami. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan orang lain kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empu kerajaan dan kuasa dan kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Pak Simon, Terima silakan kasih. doa, Pak. Kembali kami datang dengan mengucap syukur Tuhan pagi ini karena penyertaan-Mu dalam setiap kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dan kami boleh bersama-sama berkarambio. Kami sudah mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu, biarlah hidup kami semakin hari semakin bertumbuh dan menjadi kesaksian bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebelum kami melakukan aktivitas kami percaya Tuhan lebih dulu sudah memimpin dan memberkati setiap langkah kami supaya kami tidak tersandung dan terjatuh karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Berkat Tuhan menyertai kami mulai dari pagi ini sampai malam. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang maha besar bagi kami. Terima kasih buat berkat Tuhan yang kami sudah terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Hari ini orang Bungo tak ada ya?